Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Taib, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia Aba yang mudah-mudahan selalu diberi berkah, kekuatan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara di sore hari ini, dan insyaallah nanti apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak acara ini dirutinkan, semua itu mengingatkan kepada kita semuanya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kita terkadang berdoa dengannya setiap hari. Dan minimal 1 pekan sekali doa itu yang kita panjatkan. Apa doanya ya ikhwah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 kalimat yang sangat penting. Tapi antum nggak melihat ayat sebelumnya. Ayat dari sebelum itu berbunyi apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat sebelumnya, di antara manusia ada yang memohon kepada Allah diberi kebaikan dunia, tapi akhirat nggak dikasih sama sekali. Ini berbahaya orang yang seperti ini. Minta disegerakan kemudahan urusan dunia, tapi akhirat nggak dikasih. Padahal ayat jelas berbunyi wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik loh. Dan ingat, rumus agar kita itu mendapatkan kebaikan dunia itu mudah. Apa? Kata para ulama, bereskan urusan surgamu, insya Allah duniamu akan beres secara otomatis. Kalau urusan surga yang di langit saja, yang di atas, yang perkara yang jauh saja kita beresi, apalagi perkara yang di dekat yang ada di hadapan kita, perkara dunia akan lebih beres dan secara otomatis akan beres. Gitu. Nah, kalau kita hidup di muka bumi nggak punya perhatian urusan surga, nggak perhatian urusan akhirat, jangan harap urusan dunia kita itu akan beres. Sekalipun kita banyak orderan, sekalipun kita banyak pesanan, sekalipun kita banyak uang. Nah, hati-hati Pak. Itulah ciri-ciri yang kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat bagian apa-apa. Bagian akhiratnya sudah Allah berikan di dunia, akhirnya akhirat tinggal adab. Nah, ini hati-hati. Tapi jadilah golongan manusia yang kedua, kata Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah plus wa qina adzabannar. Benar, ingat, ini 3 kalimat penting, tolong perhatikan dan pikirkan baik-baik. Kenapa sih Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa enggak cukup Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Ada sebagian manusia, kata Allah, memohon kepada Allah di dunia diberikan kebaikan. Di akhirat pun juga hasanah, kebaikan. Kok kenapa ada plus tambahan wa qina adzabannar? Itu loh. Kenapa masih ada tambahan wa qina adzabannar? Kenapa? Maka jawabannya ayyuhal ikhwah, azanillahu wa yakum jami'an, camkan baik-baik. Orang yang masuk surga di akhirat, sebagian kaum muslimin yang masuk surga di akhirat, belum tentu masuk surganya itu mulus.
Ada yang masuk surga dihisab terlebih dahulu, ada yang masuk surga harus melampaui neraka terlebih dahulu. Makanya doa itu harus lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hindarkan aku azab di neraka, tapi plus diberikan aku hasanah di akhirat. Kita masih ingat dengan hadis yang di situ Rasulullah menceritakan orang yang terakhir kali dientaskan oleh Allah dari neraka. Saking banyaknya dosa sehingga dia diadab di neraka cukup lama, sehingga Rasulullah mengatakan apa, Pak? Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Orang yang paling terakhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka menuju surga, kata Allah, adalah orang yang memiliki sebiji sawi tentang keimanan. Maksudnya apa? Dia diadab terlebih dahulu lama di neraka. Nah, tentunya kita tidak pengen, Pak. Kita pengen masuk surga kok harus melalui neraka. Siapa yang pengen? Ada yang pengen? Masuk surga harus melalui neraka, ada yang pengen? Hah? Ada yang pengen? Masuk surga tapi harus melalui neraka, ada yang pengen nggak? Naudzubillah, jangan pengen, jangan mau. Maju. Kita interaktif lagi kayak kemarin. Baik. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Ya kan, kemarin belum lengkap. Kita baru membahas poin yang kedua, ya kan? Suruh lihat rekaman nanti. Baik. Saya akan buka dengan door prize terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Pagi tadi, ba'da sholat subuh, santri aja dulu. Nah, tadi kan tukang nggak ada bapak tukang ya. Ketika sholat subuh, setelah sholat subuh, Ustadz menyampaikan apa inti poinnya. Manusia itu dibagi menjadi dua. Apa itu? Siapa aja jawab? Jawab ayo, angkat tangan, jangan malu. Itu yang pertama. Yang kedua? Nah, ya, saya lengkap. Antum, Masmu? Andran. Apa Andran? Manusia bisa jadi membuka pintu kebaikan buat orang lain. Terus bisa jadi pintu penutup buat keburukan orang lain. Terus Yang kedua bisa buat pembuka penutup kebaikan. Terus jadi penutup pembuka keburukan. Taib ahsantum barakallahu fikum jami'an. Spontanitas dapat hadiah. Nih, Andra nih, Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran. Oh, Masya Allah. Taib. Hah? Ada, nanti ada. Ada, insya Allah ada. Maujud, insya Allah. Masih banyak, no. Sahih ini, mau dibagikan ini, Masya Allah. Taib, itu tadi pagi pada sholat subuh. Taib, Bapak tukang boleh menjawab sekarang. Sebutkan makna Rob. Ini pertemuan yang lalu. Makna Rob ada 4. Sebutkan minimal 2 saja. Boleh nih tukang dan santri. Entar dulu Pak tukang dulu. Makna Rob. Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan tentang raditu billahi robba. Apa saja makna robba? Rob itu ada berapa? Ya wes, nek ora 1 aja wes. Ya Pak tukang yang ikut kemarin 1 saja. No. Katanya lagi 1 saja makna Rob. Apa? Boleh Pak tukang boleh. Makna Rob itu apa? Sekarang kan kita sering ngomong alhamdulillahi robbil alamin. Makna Rob itu apa?
Makna Rob. Ayo. Ntar dulu. Yang cepat-cepat. Pak Tukang dulu, Pak Tukang. Ada yang masih ingat Pak Tukang? Bukan. Itu nama-nama. Makna Rob itu apa? Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan itu. Boleh mencontek apa? Siapa masih ingat? Apa Pak? Tolong jawab Pak. Ayo Bapak-bapak, Pak Tukang harus ada yang prestasi ya. Siapa tahu nanti jadi tukang kiai. Tawadu itu ketawa sambil duduk. Siapa masih ingat? Makna Rob. Rob itu apa Pak kemarin Pak? Apa maknanya? Ayo. Yes, kalau nggak makna Rob, kemarin saya menyampaikan ada pertanyaan apa makna Al-Kahfi? Ayo, terakhir itu kemarin pertanyaan. Al-Kahfi itu apa? Al-Kahfi loh Pak, Al-Kahfi itu. Siapa masih ingat? Ya wes dipending. Adik-adik. Makna Rob sebutkan 2. Nah, itu tuh untuk. Taib, nggak apa-apa. Saya minta 2, tapi ini dijawab 3. Taib, ahsan tuh, barakallahu fikum. Nah, taib. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Masmu Abdurrahim, Masya Allah. Ada ismun ada di sabata fis sunnah. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang makna Rob. Makna Rob itu ada 4. Pertama apa itu? Pertama Al-Khaliq, pencipta. Kedua Ar-Razik, yaitu pemberi rizki. Ketiga apa? Al-Mudabbir. Mudabbir itu apa? Pengatur. Yang keempat Al-Malik, yaitu yang maha memiliki. Itu makna Rob. Jadi ketika kita itu tahu, kan kita kemarin membahas tentang raditu billahi robba. Makna ridho itu apa? Siapa mau jawab lagi? Makna ridho. Silakan, tukang juga boleh. Ini didahulukan Pak Tukang dulu. Pak Mandor juga boleh. Makna ridho apa makna ridho itu? Enggak apa-apa. Nah, ikhlas. Siapa yang jawab tadi? Pak Noto. Fadol Pak Noto. Masya Allah. Pak Noto. Noton dunya. Masya Allah. Syukran Pak Noto. Barakallahu fikum Pak Noto. Baik, kita bahas. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan ridho itu maknanya adalah kufitu wala ahtaju ila syai'in ghairi. Makna ridho adalah aku mencukupkan dengannya dan aku tidak butuh selainnya. Kalau kita mengatakan raditu billahi robba, berarti apa? Aku mencukupkan diri Allah sebagai Robku dan aku tidak butuh Rob selain Allah, gitu loh Pak. Nek kita mengetahui Allah itu adalah Rob, ketahuilah Rob itu maknanya 4. 1, Allah itu penciptaku. Nah kalau Allah itu penciptaku, apa yang kita sombongkan dari diri kita? Gak ada. Allah itu yang menciptakan kita. Sejagoan-jagoan apapun kita, ingat kita itu statusnya cuma ciptaan. Seahli apapun kita, ingat kita itu cuma ciptaan. Hamba yang tetap butuh kepada Allah. Itu makna Rob yang pertama, ya kan? Pencipta. Makna Rob yang kedua apa tadi?
Razik, Allah itu yang memberikan kecukupan, yang memberikan rizki. Kalau kita itu yakin Allah itu memberikan rizki kita nggak khawatir mau harga minyak naik, nggak perlu antri. Kenapa? Yakin Allah ngasih rizki kita loh. Kita itu cuma ciptaannya, nggak mungkin Allah menciptakan kita nggak dikasih paketan rizki, nggak mungkin itu. Nah, sehingga kalau kita itu yakin Allah ngasih rizki kita ibadah semakin yakin. Semakin getol lagi minta kepada Allah. Jadi kita nggak pusing, Pak. Harga apa-apa naik, apain pusing? Kalau harga yang lain naik, nggak mungkin Allah nggak menaikkan rizki kita. Nggak mungkin itu. Butuhnya iman, keyakinan kita, Pak. Gitu loh. Sehingga kerja apapun itu kita, profesi apapun itu yang kita kerjakan, Allah memberi rizki selagi kita masih hidup. Nah, tapi ingat ada makna Rabb yang ketiga, apa itu? Mudabbir. Allah itu yang mengatur kita. Kita itu cuma hamba yang diciptakan oleh Allah. Bahkan mohon maaf, terkadang ada nikmat yang besar yang jarang kita sadari. Contohnya apa? Hidung yang kita gunakan untuk nafas ini loh. Ini ciptaan Allah. Ini yang mengatur Allah. Terkadang kita lupa nikmat ini. Maka ketahuilah kita itu cuma ciptaan Allah. Kita diatur Allah. Maka jadilah hamba yang siap mengikuti aturannya siapa? Allah. Ikutin aturan Allah itu apa? Allah mengatur kita untuk menyembah kepadanya. Ya sudah, tunduk patuh. Allah mengatur kita untuk mengerjakan ibadah, tunduk patuh. Kenapa? Karena Allah akan jamin rizki kita. Nah, kenapa kita rizkinya susah, kita pusing terus? Kenapa? Karena kita terkadang melanggar aturan Allah, Pak. Sehingga Allah akan memberikan kesulitan demi kesulitan kepada kita. Nah, kenapa? Kita aja melanggar. Gak ngerti aturan, gak taat aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikutin aturan mainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyembah hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Nah, tapi ingat juga ketika kita sudah paripurna, ingat Allah itu Al-Malik. Allah itu yang maha merajai, memiliki kita. Kita ini milik Allah. Kalaupun seandainya toh ada orang sekitar kita, harta kita diambil lagi oleh Allah, ingat dialah pemilik yang hakiki. Sehingga sekalipun manusia terkena musibah, contoh diberikan ujian oleh Allah, anaknya meninggal, qadarullah, istrinya meninggal, qadarullah, sanak familinya meninggal, qadarullah. Ketika kita paham, oh pemiliknya yang hakiki adalah Allah. Allah pengen mengambil kembali, yaitu apa? Miliknya. Maka ya kita nggak ada yang perlu kita tahan. Wong itu milik Allah, ngapain? Bukan milik kita. Seandainya toh kita pengen mendapatkan rizki, kemudian tidak jadi. Oh, itu bukan milik kita kok. Ini loh Pak yang menjadikan kita itu bisa ridho, bisa benar-benar dhaqotokmul iman. Yaitu benar-benar kita bisa mendapatkan manisnya iman. Itu loh. Maka seseorang akan mendapatkan apa? Susah. Terkadang ada orang yang agamanya Islam, tetapi hidupnya selalu susah, sulit. Kenapa? Karena kurang menerima aturan Allah, kurang menerima takdir Allah. Tidak memahami bahwasanya Allah akan menggantikan yang lebih baik. Sehingga apa Pak? Hidupnya susah. Pengen infak sedekah saja berat. Kenapa? Ini kan hasil kerjaku. Aku udah capek-capek nyari ini, ngapain aku kasihkan kepada orang lain? Gak percaya kalau Allah mau ganti kepada dia yang lebih baik. Gak percaya kalau Allah itu maha pemberi rizki. Sehingga apa Pak? Susah hidupnya. Pengen amal soleh susah.
Ngapain saya sholat? Ini kan waktu sholat ada 20 menit, 10 menit. Ini kalau diuangkan untuk dagang, saya sudah dapat 200.000. Nah, padahal sebenarnya hakikatnya Allah pengen ganti yang lebih baik ketika dia selesai sholat. Karena orang nggak percaya, ya susah Pak ibadah. Nah, penting Pak ini memahami tentang raditu billahi wa bil islami dina. Baik, saya singkat. Kemarin 2 poin ini yang kita bahas. Kita pada kesempatan hari ini pengen membahas tentang kalimat raditu bi Muhammadin nabiyan wa rasul. Bahasanya aku ridho. Makna ridho apa tadi? Mencukupkan diri dengannya dan tidak butuh dengan selainnya. Maksudnya kalau kita raditu bi Muhammadin, aku ridho Muhammad itu sebagai hamba dan utusannya, dan aku tidak membutuhkan selain Nabi Muhammad kuduahku, contohku, panutanku, nabiku, rasulku. Aku gak butuh lagi. Kenapa? Ikrarku jelas, raditu bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Nabi Muhammad itu adalah kuduahku, contohku, panutanku, idolaku. Maka nggak ada kata idola-idola sekarang itu. Antum modalkan, Mas, pemain bola nomor 7 Real Madrid siapa? Kalau ditanya ngerti semuanya itu loh. Masya Allah. Itu idola saya Ustaz. Ya Allah. Orang kafir dijadikan idola. Alhamdulillah. Kemana Nabi Muhammad? Kemana Nabi Muhammad? Padahal doanya setiap hari, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Giliran idolamu siapa? Oh, idolaku Michael Jackson. Oh. Na'udzubillah. Ya ikhwah. Ini penting. Maka jadikan Nabi Muhammad itu sosok idola panutan di segala hal, kondisi, tempat, keadaan. Contoh apa? Banyak ibadah. Kita harus mengidolakan Nabi Muhammad. Makan, idolakan Nabi Muhammad. Minum, pakai baju, idolakan Nabi Muhammad. Kalau kita itu yakin cinta Rasul, maka lihat, buktikan cinta kita. Pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'." Lau kana hubbuka shadiqan, seandainya cintamu itu jujur, la ata'tahu, pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti', bahwasanya orang yang cinta akan taat terhadap orang yang ia cintai. Mungkin semuanya kita kalau ditanya spontanitas akan jawab. Engkau cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta, no, aku Islam kok. Nah, giliran suruh taat, ya enggak tahu saya. Nanti dulu. Nah, berarti dia belum bisa membuktikan cintanya, dan cintanya cuma bualan belaka. Baik. Maka ayyuhal ikhwah, nah ini perhatikan. Makna raditu bi Muhammadin nabiyan wa rasulan itu adalah mengandung di sana 4 konsekuensi. Mengandung berapa di sana? 4 konsekuensi juga. Apa sih konsekuensinya kalau kita mengatakan kita ridho kepada Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul kita? Nah, maka konsekuensi yang pertama, perhatikan, konsekuensi yang pertama, kalau kita benar-benar ridho Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul kita. Konsekuensi yang pertama, kata para ulama adalah ta'atuhu fima amar. Itu yang pertama. Yang kedua, wajtinabu manaha anhu wa zajar.
Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Yang keempat, wa an la yu'badallaha illa bima syara'. 4. Siapa yang bisa nyebutin? 100.000 nih langsungan. Yang barusan di pakai bahasa Arab tapi sebelum saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Apa yang pertama tadi? Nih saya sebutkan 4 poinnya. Yang bisa bahasa Arab tirukan, hadiah 2 kali lipat. Pertama, ta'atuhu fima amar. Yang pertama. Yang kedua, wajtinabu manaha anhu wa zajar. Yang kedua. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Yang keempat, wa an la yu'badallaha illa bima syara'. Ayo, siapa yang bisa? 100.000 ini. Ada? Nek 2 tok 50.000 wes. Nah, Masya Allah. Enggak bahasa Arab. Bahasa Arab ini. Baik. Baik, ahsantum barakallahu fikum. 50.000 kan gitu kan. Insyaallah. Masmu? Abdullah Al-Muslih. Ma makna muslih wa ma makna salih? Mal farqu baina salih wal muslih? Bisa jawab lagi. Mal farqu baina salih wal muslih? Taib, bayin bikalamin wadih. Apa perbedaan soleh dan apa perbedaan muslih? Ada bisa Pak Tukang? Kita mau jawab. Ayo. Apa perbedaan soleh dan muslih? Solih dan muslih. Ada nama soleh, ada muslih. Arafta? Ahsantum barakallahu fikum. Arti soleh adalah soleh itu untuk dirinya sendiri tok. Muslih adalah orang yang memperbaiki, membikin orang lain soleh. Makanya kalau bikin nama titis Pak, hati-hati. Bikin nama anak yang penting ada di Al-Quran. Saya pernah menemui nama anak namanya Mujrimin. Soleh itu benar. Mujrimin. Mungkin dia pengen seperti di Al-Quran. Mujrimin. Apa mujrimin artinya? Tukang bikin dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi jahannam khalidun." Itu ada ayatnya itu. Tukang bikin dosa, bukan? Tak suruh ganti ya. Ganti Pak ini nama itu kok ini. Ya itu pemberian orang tua ya satunya. Ya diganti oh, nama itu doa ya. Tukang bikin dosa maksudnya, bikin onar ya. Mujrimin. Baik. Ada 4 konsekuensi tadi. Yang pertama apa tadi? Ta'atuhu fima amar. Ini 4 konsekuensi. Kalau kita mengatakan raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, yaitu yang pertama adalah mentaati setiap perintah Rasul tanpa nanti, tanpa nyangkal. Yaitu mentaati setiap perintah Rasul. Rasul memerintahkan apa saja taati. Sekalipun kita belum bisa melaksanakan semaksimal kita, tapi minimal terima, taati.
Nggak perlu nanti, nggak perlu nunggu meneliti, tidak perlu. Nah, mentaati ini terkadang berat loh, Pak. Terkadang berat. Tapi ini konsekuensi kalau kita mengatakan diri kita itu ridho, cukup dengan Nabi Muhammad sebagai qudwah kita, konsekuensinya yuk taati. Contoh. Contoh apa contoh? Siapa bisa memberikan contoh? Perintah tapi bentuknya untuk ketaatan. Contohnya apa? Nah, berbakti kepada orang tua. Kata Rasul, apa contoh? Siapa memberikan contoh? Dari Pak Tukang. Memberikan contoh perintah Rasul, tapi perintah loh, ini perintah loh untuk diamalkan dan untuk ditaati. Perintahnya apa? Contohnya Pak Tukang. Pak Tukang yang belum dapat hadiah nih. Pak Kris nanti hadiah khusus. Contohnya apa contohnya? Wis bahasa Indonesia nggak usah pakai hadis, nanti tak sebutin hadisnya wis. Ayo Pak. Contoh perintahnya Nabi. Contoh satu saja, amalan. Nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai dalil. Ahsantum barakallahu fikum. Nah, mudah toh Pak jawab nih. Apa susahnya toh Pak? Apa? Jangan bocorin, jangan tahu. Adalah contohnya untuk mentaati perintah agama. Rasulullah mengatakan apa? Ati'uni. Kata Rasulullah, taati aku di dalam masalah agama itu taati. Nah, Rasulullah memerintahkan contoh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Contoh adab yang baik tapi ada kaitannya tentang akidah dan iman. Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billah. Ini masalah bab iman, akidah. Barang siapa yang dirinya beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka perintah Rasul katakan dengan, yaitu berkatalah dengan kata-kata yang baik. Nek nggak bisa suruh apa? Diam. Perintah itu loh. Ngomong yang berkualitas, ngomong yang baik itu perintah. Nek nggak bisa ngomong yang baik, diam. Kenapa? Kalau kamu cuma ngomong yang mubah atau ngomongnya isinya hura-hura, isinya kamu dapat dosa. Itu loh. Gak bisa ngomong yang baik, mending diam. Diam selamat. Itu contoh. Nah, contoh Rasulullah mengatakan apa? Masalah bab soft. La tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanallahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian merapatkan soft ketika sholat. Kalau enggak, Allah akan mengancam dengan mencerai-beraikan, yaitu hati-hati kalian. Maka ketika kita sholat dirapatkan, softnya itu rapatkan. Itu perintah. Nah, itu perintah. Rasulullah mengatakan idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa idza naza'a falyabda' bisimal. Nek hendak pakai sendal mulailah dengan kaki kanan. Ketika melepas hendaklah memulai dengan kaki kiri. Perintah. Itu contoh perintah. Maka segala apapun perintah Rasul, kita punya kewajiban apa tadi? Punya kewajiban apa? Mentaati. Nah, kenapa orang yang menyelisih perintah Rasul diancam dengan neraka jahanam? Berat, Pak. Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menyelisih perintahnya Rasul, akhir-akhirnya adalah neraka jahanam. Contoh, memanjangkan jenggot. Perintah atau tidak itu? Perintah. Yang nggak punya jenggot nggak usah dipaksakan gitu loh. Ini bagi yang punya jenggot, silakan panjangkan Rasulullah gitu loh.
Rasulullah mengatakan aful liha wa qasfus syawarib. Panjangkan jenggot kemudian potong apa? Tipiskan kumis. Jangan kumis ditebalin, jenggot dipotong baplang kayak Pak Raden. Ini perintah. Maka ya, masa kita mau menyangkal itu perintahnya Rasul? Nah, itu konsekuensi yang pertama. Apa tadi? Ta'atuhu fima amal. Taati setiap perintah Rasul. Kalau Rasulullah memerintahkan kalau makan dan minum menggunakan tangan mana? Ikhwah. Tangan mana? Tangan kanan. Maka jangan coba-coba kita makan minum dengan tangan kiri. Ini menyelisih perintah, bahaya. Tangan kanan. Oh, dicontohkan. Begitu. Baik. Konsekuensi yang kedua. Kita mulai konsekuensi yang kedua. Yang pertama apa tadi? Mentaati setiap perintah. Yang kedua, tasdiq, mohon maaf. Wajtinabu manaha anhu wa zajar. Yaitu menjauhi larangan Rasul dan peringatan Rasul. Larangannya harus dijauhi dan peringatannya juga dijauhi. Apapun Rasulullah melarang dari sebuah perkara, jauhi. Karena itu madarat untuk kita. Contoh apa? Contoh larangan Rasul apa contoh? Pak tukang lagi, contoh. Larangan Rasul. Rasulullah melarang apa? Contoh sebuah perkara. Rasulullah melarang apa coba? Pak tukang. Pak tukang dulu, Pak tukang. Rasulullah melarang apa kepada umatnya? Contoh. Nek sama hadisnya 100.000 nggak pakai hadis 50. Tep. Asantum. Tidak boleh? Asantum. Nih. Fadol, dua-duanya. Hah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Pak. Barakallahu fikum. Mas Fauzan. Pokoknya ana besok kesini, ana pengen lihat antum itu lagi ngelas. Baik. Lihat, Rasulullah memberikan larangan, maka jangan dilawan. Contoh, masalah rambut, Mas. Ya, besok yang mau cukur rambut hati-hati ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'. Rasulullah melarang potong rambut dengan qaza'. Kemudian wasu'ila 'anil qaza'. Rasulullah ditanya tentang qaza'. Rasulullah mengatakan apa qaza'? Yaitu huliqa ba'duhu wa turika ba'duh. Apa artinya itu? Qaza', potongan rambut yang dilarang. Memotong sebagian kemudian membiarkan sebagian. Hati-hati Mas. Jangan kita terbawa ikut tren kemana-mana, enggak. Ingat, tren kita adalah mengikuti Rasul. Kalau ke tukang salon hati-hati. Mas, potong di sini yang tipis ya, di sini biarin agak tebal. Maka ini disebut potongan apa kok? Qaza'. Nah, siapa yang seperti itu? Coba. Ada? Nah, gimana mau dapat hadiah antum? Taib itu potongan apa kok? Qaza', nggak boleh. Nah, ingat ya. Yo tadi belum tahu, sekarang tahu, alhamdulillah.
Nah, itu loh. Alhamdulillah sekarang tahu. Nah, besok jangan diulangi, itu dilarang loh. Kenapa? Kata Rasulullah, tasbih bil Yahud. Orang seperti itu adalah menyerupai orang Yahudi. Dan kita nggak boleh menyerupai orang Yahudi. Sekecil apapun itu. Larangan Rasul, ingat. Maka setiap Rasulullah melarang kita di masalah apapun itu, ibadah, muamalah, akhlak, adab, dan sebagainya. Ingat, itu larangan Rasul, jangan dikerjakan. Rasulullah mengatakan, la tun'il ahadukum bina'lin wahidatin. Lihat, jangan engkau memakai sendal dengan sendal cuma satu. Antum sendalnya hilang satu, dari asrama ke sini angklek. Kenapa sendalnya cuma satu, Ustaz? Maka kata Rasulullah SAW, temukan keduanya, kalau enggak buang keduanya, selesai. Lem biru, lempar beli baru, lem biru. Nah itu loh Mas, Rasulullah melarang apapun itu, ingat. Di dalam bab apapun itu, ingat. Itu larangan Rasul, gak boleh dikerjakan. Rasulullah mengatakan, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah engkau meminum dan makan dengan berdiri. Sudah berdiri, lari-lari, hasil nyuri tangan kiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosanya berapa itu seperti itu? Kuadrat seperti itu. Ingat, minum berdiri saja dilarang oleh Rasul. Maka jangan minum berdiri, usahakan duduk. Selain itu lebih etis, etika, adab itu sunnah mendapatkan pahala. Baik. Nah, kemudian wazajar, dan setiap apapun yang Rasulullah peringatkan jangan. Rasulullah memberikan peringatan, jangan dekati. Nah, di antara peringatan Rasul apa peringatan Rasul? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kalau kita menyerupai orang musyrik, maka kita golongan orang musyrik. Kalau kita menyerupai orang Yahudi, kita akan golongan seperti orang Yahudi. Kalau kita menyerupai musuh Islam, baik face, bentuk, kemudian fashion dan lain sebagainya, ingat kita golongan mereka, hati-hati. Itu peringatan Rasul. Kalau kita menyerupai Rasul dan para sahabat, maka itulah kita akan termasuk juga golongan Rasul dan sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu peringatan Rasul. Itu konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang pertama apa tadi? Mentaati setiap perintah, menjauhi setiap larangan dan peringatan. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Apa tasdiquhu fima akhbar? Membenarkan setiap berita yang Rasulullah khabarkan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala qatara min qalbil bashar. Yaitu membenarkan setiap berita yang Rasulullah beritakan. Walaupun kita tidak mungkin bisa melihat, walaupun kita tidak mendengar, walaupun itu tidak terbetik di dalam hati. Tetapi kalau Rasulullah memberikan khobar, maka yakini, maka imani. Kenapa? Setiap yang Rasulullah khobarkan pasti itu benar. Contoh. Rasulullah mengkabarkan kepada umatnya tentang diantara penyebab orang terkena azab kubur, salah satunya apa? Kencing sembarangan. Salah satunya apa?
Dia berbuat namimah. Tahu namimah? Mengadu domba. Bukan domba di situ diadu ya. Maksudnya kita loh. Pelakunya mana? Hadir. Lihat, Rasulullah mengatakan apa? Itu terkadang nggak masuk akal. Kita mungkin belum bisa melihat dan belum merasakan bagaimana azab kubur. Tapi itu benar. Penyebabnya apa tadi? Kencing sembarangan. Ketika itu kan kisahnya begini kan. Rasulullah diceritakan melalui hadis Anas bin Malik. Marron Nabi sallallahu alaihi wasallam qabro ini. Rasulullah melewati 2 kuburan. Fabaka minhuma. Kemudian Rasulullah itu nangis dengan 2 kuburan yang ada di hadapannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahyu begika, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis dengan engkau melihat 2 kuburan ini? Kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzaban, bahwasanya kedua mayat di kuburan ini adalah sedang diadab sekarang itu. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan dia diadab bukan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma la yastatiru minal baul, adapun yang pertama karena kencingnya tidak pernah cebok, enggak pernah ditutup. Wah, ini biasanya sopir kayak gini kan. Sopir truk, sopir apa lagi? Mobil dan sebagainya. Di tol, kemudian di pinggir jalan ya toh, udah kebelet banget gitu kan, buka pintu gitu, tutup pintu langsung ngatur gitu. Terakhir sambil berdiri sambil gini gitu. Hati-hati. Nggak boleh hati-hati, Pak. Rasulullah itu saking agungnya ajaran agama Islam, masalah cebok aja diatur di dalam Islam. Coba kalau agama lain, Pak, tanya, ngatur nggak masalah cebok? Enggak, Pak. Bagaimana Rasulullah mengatakan kalau kita cebok dengan 3 batu, dengan 3 daun, kemudian dengan air dan sebagainya, tata cara duduk ketika pipis saja diatur. Itu loh detailnya Islam, agama lain nggak ada. Nah, maka aneh bin ajaib kalau ada orang beragama lain mengaku agamanya paling benar. Islam paling benar. Kenapa? Islam mengatur segala sendi kehidupan dari bangun tidur menuju tidur lagi, baik itu perkara yang terkecil atau perkara yang besar, sampai masalah bab pipis saja diatur oleh Islam. Dan pipis bisa menghasilkan pahala, cuma sekedar pipis. Kalau pipis kita sesuai dengan pipis, yaitu yang dicontohkan Rasul, maka itu berpahala. Ya, jangan sembarangan buka pintu langsung ngotor aja di pinggir jalan itu. Enggak boleh. Kemudian yang kedua apa tadi penyebab azab kubur? Yaitu apa? Amma ahduma yamshi bin namimah. Adapun yang kedua karena dia suka namimah. Namimah itu apa? Membikin pertikaian sesama kaum muslimin, mengadu domba. Dan sekarang ayyuhal ikhwah, namimah sekarang itu sudah merebak di mana-mana, dan kita buka HP saja bisa namimah. Coba lihat, orang bikin postingan, komentarnya bikin berantem. Namimah atau tidak itu? Namimah. Saling berdebat di situ, saling berantem di situ, saling menjelek-jelekan di situ. Cuma sekedar gara-gara postingan. Mudah sekarang itu namimah. Nah, lihat. Rasulullah mengkabarkan kepada kita tentang azab kubur. Walaupun itu kita tidak melihat, walaupun kita belum merasakan, walaupun kita belum mendengar, tapi yakini. Kenapa? Karena itu berita-berita yang benar. Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah mengabarkan tentang mahsyar. Rasulullah mengabarkan tentang nanti ada orang yang dibangunkan di mahsyar ketika yaumul ba'tsi dalam kondisi tidak punya tengkorak. Mohon maaf, tidak punya daging. Itu wajahnya cuma balung tengkorak tok. Bagi siapa itu yang dibangunkan seperti itu? Suka minta-minta. Man sa'alan nasa takatsuran. Barang siapa yang suka minta-minta, ngemis-ngemis, ngamen-ngamen di pinggir jalan, maka nanti dibangunkan di yaumul qiyamah dalam kondisi dia tidak punya daging, balung tengkorak. Ada nanti yang dibangunkan oleh Allah di yaumul qiyamah, di mahsyar, dikumpulkan oleh Allah yang wajahnya diserupakan menjadi himar. Himar itu apa?
Keledai. Siapa itu? Orang yang mendahului imam. Rasulullah mengatakan amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam illa an yaj'ala suratahu suratah himarin. Tidaklah takut kalian bagi wahai para makmum, orang yang suka mendahului imam. Imam belum gerak, dia sudah bergerak terlebih dahulu. Imam belum naik, dia sudah naik terlebih dahulu. Imam belum sujud, dia sudah mendahului sujud terlebih dahulu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia di yaumul qiyamah, rupanya adalah rupa keledai. Alhamdulillah. Hati-hati Mas. Sholat aja sampai seperti itu detailnya Rasulullah ngatur. Maka itu khobar dari Rasul. Baik khobar sudah terjadi atau belum terjadi, maka itu imani atau sedang terjadi. Contoh Pak, masalah bab corona. Apakah corona tidak diberi katakan Rasul? Ini pelajaran buat kita ya ikhwah, pelajaran buat kita. Masalah bab corona itu sudah dikabarkan oleh Rasul semenjak tahun-tahun dulu, semenjak Rasulullah masih hidup. Rasulullah mengatakan apa? Man lam yadharil fahishatu fi qaumin qattun. Tidaklah sebuah fahisyah, kejahatan itu merajalela, zina merajalela, khamr merajalela, illa fasha fihimut ta'un, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kaum tersebut ta'un, yaitu wabah yang mana wabah tersebut tidak menimpa kepada kaum-kaum sebelum kalian. Terbukti atau tidak itu? Terbukti. Corona ada sebelum kita? Tidak ada. Yang merajalela, yang membunuh sekian banyak manusia. Tapi itu khobar dari Rasul. Lihat Pak, Rasulullah itu mengabarkan perkara pasti terjadi. Demikian juga kita. Kita diancam diberikan khobar oleh Rasul. Menyelisih beliau pasti neraka, taat sama beliau pasti surga. Itu khobar. Maka kewajiban kita sekarang tinggal milih. Kita pengen milih masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita pengen masuk surga, taati perintah beliau Pak. Dan jangan katakan nanti. Rasulullah memerintahkan sholat. Rasulullah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Sholat jamaah maksudnya sholat. Maka jangan kata nanti, jangan. Ini perintah Rasul, taati. Khobar dari Rasul, taati. Nah, menjelang yaumul qiyamah akan turun Nabi Isa. Menjelang yaumul qiyamah akan turun Imam Mahdi. Menjelang yaumul qiyamah akan turun Dajjal. Menjelang yaumul qiyamah akan terjadinya Haraj. Haraj itu apa? Yaitu kematian yang secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Maka itu khobar dari Rasul pasti terjadi dan wajib kita untuk mengimani. Kenapa? Karena makna dari raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan tadi apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap berita dari Rasul walaupun beritanya belum kita lihat, walaupun belum kita mendengarnya langsung, walaupun itu belum kita rasakan. Tapi kita wajib mengimani beritanya. Baik. Itu yang ketiga, konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang pertama apa tadi? Ta'atuhu fima amar. Yang kedua, wajtinabu manaha anhu wa zajar. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Yang keempat nih penting, yang keempat penting juga. Yaitu wa an la yu'badallaha illa bima syara'. Kalau kita ngaku Muhammad adalah sebagai kudwahku, uswahku, contohku, maka ketahuilah kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah. Itu penting. Apapun bentuk ibadah kepada Allah, kita harus copy paste. Apa copy paste? Mencontoh. Nggak boleh bikin inovasi ataupun variasi. Nggak boleh. Tugas kita cuma copy paste tok. Nggak boleh kita inovasi dalam ibadah. Nggak boleh. Walaupun itu perkataannya baik, walaupun perkataannya indah, artinya bagus. Saya kasih contoh dulu.
Bahwasanya tentang Rasulullah mengajarkan kepada kita doa setelah adzan. Apa yang kita baca? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sholati qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqama mahmudanil lati wa'ata. Terus apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad itu tidak ada contohnya. Cuma berhenti sampai wa ba'su maqama mahmudanil lati wa'ata. Innaka la tukhliful mi'ad artinya bagus, indah. Apa? Ya Allah, engkau tidak mengingkari jadi artinya bagus. Tapi ketika Rasulullah tidak mensyariatkan, ya sudah, jangan. Selesai baca Al-Quran. Baca apa selesai baca Al-Quran? Shadaqallahul adzim. Apakah itu syariat Rasul? Tidak. Karena itu tidak ada contohnya sama sekali. Yang ada contohnya ketika kita selesai baca Al-Quran, apa doanya? Doa kafaratul majlis, sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika selesai membaca Al-Quran, ya sudah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bukan kalimat apa shadaqallahul adzim. Walaupun arti kalimat shadaqallahul adzim bagus, benar, tapi karena Rasulullah tidak mencontohkan, ya jangan ambil. Sholawat. Tahu sholawat? Betapa banyak hari ini manusia yang mengaku cinta Nabi, cinta Rasul. Beliau membuat apa variasi di dalam masalah sholawat, inovasi di dalam masalah sholawat. Ada yang sholawat apa namanya lato-lato, ada yang sholawat apa kemarin hetayo, ada yang sholawat apa kemarin naudzubillah. Padahal Rasulullah memberikan contoh tentang masalah bab sholawat. Dan sholawat tidak boleh dibaca di sembarang tempat. Mengatasnamakan ibadah nggak boleh. Suatu ketika termaktub di dalam Sunan At-Tirmidzi bahwasanya ada kejadian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat yang mulia. Ada yang bersin di hadapan Abdullah bin Umar. Orang yang bersin lazimnya mengucapkan apa orang yang bersin? Alhamdulillah. Orang tersebut sahabatnya Abdullah bin Umar, dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selesai alhamdulillah ditambah dengan sholawat. Lihat apa kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika itu langsung marah dan tidak mengatakan yarhamukallah, tidak. Dia langsung marah, mengatakan apa? Li'anna nabiyyana lam ya'muruna sholahinal utash. Rasulullah tidak pernah memerintahkan sholawat selesai bersin. Kejadian tentang Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud. Di teras masjidnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada orang yang membuat halakoh, menamakan halakoh dzikir. Perhatikan, menamakan apa halakoh dzikir. Setiap halakoh di pojokan masjid ada 10 orang. Kemudian apa? Setiap 10 halakoh tadi ada pemimpinnya satu. Orang satu tadi menghitung batu. Seraya mengatakan kabiru mi'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sini halilu mi'ah. Yaitu tahlil 100 kali. Takbir 100 kali. Tahmid 100 kali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala tahu ketika itu langsung marah Abdullah bin Mas'ud. Apa perkataan Abdullah bin Mas'ud? Celaka kalian. Di hadapan kalian masih ada sahabat Rasul. Kalian berani-beraninya membuat syariat yang Rasulullah tidak contohkan. Lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian. Lihat. Tegasnya masalah syariat ya ikhwah. Gak ada tawar-menawar masalah syariat itu. Karena tugasnya kita beragama cuma copy paste. Nyontoh tok. Bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah wudu, bagaimana Rasulullah zakat, bagaimana Rasulullah. Itu kita tinggal nyontoh tok.
Nggak boleh membuat inovasi baru, nggak boleh. Walaupun itu mengatasnamakan takbir, walaupun itu mengatasnamakan tahlil. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah mengancam apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang beragama tidak sesuai contohku, maka amalannya itu ibadahnya tertolak. Masa ya kita mau sholat kita tertolak, tahlil kita tertolak, takbir kita tertolak, tahmid kita tertolak. Kita nggak mau. Ayo ikhwah azanillahu jam berapa itu? Jam 5. Baik. Nah, itu ayo ikhwah. Maka ketahuilah, beribadah harus sesuai dengan contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, tugas kita perhatikan. Tugas kita. Kan kita tahu ya, syarat diterimanya ibadah itu apa? Syarat diterimanya ibadah apa? 2. Syarat diterimanya ibadah itu cuma 2. Apa yang pertama? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah di segala bentuk ibadah. Kalau kita ikhlas kepada Allah, mungkin ikhlas, tetapi tidak sesuai contoh, diterima atau tidak? Tidak. Kita ibadah sesuai contoh, sholatnya kita sesuai contoh Rasul, kemudian baca Qur'annya sesuai contoh Rasul, tapi hati kita palingkan yang seharusnya untuk Allah, tapi adalah untuk mencari tujuan lain. Diterima ibadah itu? Tidak. Maka gabungkan 2 perkara ini di setiap bentuk ibadah kita. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dan ini tulis dan jadikan prinsip seumur hidup kita. Kita nggak mau puasa kita ditolak. Kita nggak mau sholat kita ditolak. Kita nggak mau umrah kita ditolak. Haji kita, sedekah kita ditolak. Kita nggak mau. Tapi ikhlaskan karena Allah dan sesuaikan dengan contoh Rasulullah SAW. Baik, sampai di sini saja. Kita lanjutkan diskusi. Silakan ada yang bertanya, tafadhol. Tafadhol Bapak. Insyaallah. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apa perbedaan mengaji dan mengkaji, Ustaz? Itu aja. Apa perbedaan mengaji dan mengkaji? Pertama, mengaji itu artinya luas, umum. Mengkaji artinya adalah khusus. Mengaji adalah bentuknya umum. Contoh masalah Al-Quran. Mengaji Al-Quran bisa dikatakan itu apa? Membaca Al-Quran. Bisa diartikan juga memahami Al-Quran. Berbeda dengan mengkaji Al-Quran. Maka kalau mengkaji Al-Quran berarti memahami makna-makna dari Al-Quran. Itu mengkaji. Baik. Masya Allah. Dapat hadiah, Pak. Bapak siapa namanya ini? Pak Sutarman. Masya Allah. Wah. Saya mau salaman dulu. Wah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Ada yang diskusi pertanyaan bab-bab yang lain nggak apa-apa? Apakah di zaman ini masih bisa masuk ke surga tidak tanpa hisab? Apakah di zaman ini masih ada kesempatan masuk surga tanpa hisab? Maka jawabannya masih bisa. Yaitu apa? Di dalam Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam bab Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Tamimi rahimahullah taala, di situ ada bab man haqqaqat tauhida yadkhulunal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang menegakkan tauhid dengan murni, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan ingat dengan hadis Rasulullah yang ketika itu Rasulullah SAW boncengan dengan Mu'ad bin Jabal. Ketika itu Rasulullah boncengan dengan Mu'ad.
Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, engkau anak kecil yang di belakangku. Ini ada faedah besar. Rasulullah sering memboncengkan sahabatnya di kudanya. Tapi boncengannya Rasulullah itu bukan senang-senang, tidak. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran ilmiah, ilmu yang dibahas ilmu. Yang dibahas bukan bukan. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah pun memberikan tahu kepada Mu'adz bin Jabal, "Ketahuilah wahai Mu'adz, bahwasanya hak Allah atas hamba adalah siapa saja hamba yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba, tujuannya adalah untuk apa? Mentauhidkan apa? Allah. Ini yang wajib ditegakkan hamba. Kemudian hak hamba atas Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengadab siapa saja yang apa? Memurnikan tauhid. Kemudian yang kedua, menghindari segala bentuk apapun itu yang bisa menyebabkan kita dihisab atau diadab. Contoh, Rasulullah SAW memberikan tiket melalui hadis yang panjang. Rasulullah mengatakan, "Sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab." Ada 70.000 golongan manusia, kata Rasulullah, yang akan masuk surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka itu, kata Rasulullah, adalah humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Adalah manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Adalah orang yang tidak meminta ruqyah, satu. Kemudian orang yang tidak meminta diobati dengan obat kai. Obat kai itu adalah ditojos dengan besi panas. Kemudian orang yang tidak tatoyur. Apa tatoyur? Menisbatkan kebaikan dan keburukan karena kejadian makhluk. Contoh, ada burung gagak, ini pasti ada orang mati. Maka ini disebut tatoyur. Ini ada kupu-kupu. Oh, berarti ini ada mau datang apa? Tamu, debt collector sama tukang bank, nagih hutang, gitu kan? Kemudian apa lagi? Mau pergi nginjak, mohon maaf, yaitu apa? Kotoran ayam. Wah, ini pasti celaka. Ini namanya tatoyur. Barang siapa yang membersihkan dirinya dari tatoyur dan dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Tanpa hisab dan adab. Wallahu taala alam bisawab. Baik, dapat hadiah. Baik. Masya Allah. Fadol. Gak apa-apa, ini ilmiah jangan. Artinya bid'ah itu seperti apa sih dan berapa macam dari bid'ah itu? Kayaknya belum tahu saya. Ini belum tahu, pengen nyari kebenaran apa pengen nyari pembenaran? Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina." Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan agama. Jadi bid'ah itu adalah perkara baru urusan agama itu. Pembagiannya jadi berapa? Pembagiannya cuma dibagi menjadi satu. Pembagian bid'ah tidak ada pembagian berbilang 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Cuma nanti bid'ah ada beberapa tinjauan. Bukan pembagian, tinjauan. Bid'ah cuma satu tok. Apa? Sesat. Tapi tinjauan sesat ada beberapa macam. Satu, mufassiqah. Yaitu bid'ah yang cuma pelakunya jadi fasik tok. Kedua, mukaffirah. Ada yang bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada. Contoh bid'ahnya orang Syiah. Yang mana dia mengatakan Rasulullah berkhianat, Rasulullah pendusta, Nabi yang hakiki,
dan sampai mereka menuhankan siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka ini bid'ah. Maka ini mengeluarkan pelakunya dari dan semua ulama sepakat, bukan saya. Jangan motong video. Fitnah ini masalahnya. Saya pernah kejadian lucu. Ada orang tanya pas kejadian itu, kemarin rame-rame bab wayang. Saya ngisi kajian tabligh di Solo. Orang yang lain tanya jawabnya pakai kertas. Tanyanya dia berdiri. Nggak tahu siapa itu. Ustaz, bagaimana hukumnya tentang wayang dan bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Fulan yang mengatakan wayang haram? Itu kalau jawabnya nggak cerdas itu rampung itu Pak, dipotong video Pak. Sekarang itu orang motong-motong video yo aneh ya. Kembali lagi saya masalah itu. Nah, jadi ada tinjauan tadi. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah perkara yang baru dalam agama itu terlarang. Coba sampai terlarang atau tidak? Rasulullah memberikan syariat sholat subuh 2. Saya kurang mantep, saya pengennya 4. Kira-kira sesat gak orang ini, Pak? Lah kan niat saya baik Ustadz, itu niatnya baik kok, biar dapat pahala yang banyak. Sholat subuh saya tak jadikan berapa? 4. Diterima ibadah itu? Tidak, karena itu tidak sesuai dengan syariat Rasul. Selesai urusan. Mau apa lagi? Nah, maka tadi tidak ada pembagian jenis bid'ah, adanya adalah sisi tinjauan saja. Ada yang menyebabkan fasik, ada yang menyebabkan apa? Kufur. Dan juga ada yang menyebabkan munafiqah, yaitu nifak. Nah, tergantung kita nanti masuknya kemana. Kalau bid'ahnya masalah usul, masalah pokok agama, prinsip-prinsip agama, contoh sholat 5 waktu. Ada sekarang mengatakan nggak usah sholat, nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ada nggak orang seperti itu? Maka ini masalah pokok kalau dia barengi dengan hujah. Hujah, dalil sudah sampai, penjelasan sudah sampai kepada dia, tetap dia menantang. Oh, ini bid'ahnya bisa mukafirah. Tapi saya tidak ngomong pelakunya loh. Ingat, jangan motong video lagi. Siapa yang menonton video saya di YouTube, nggak ridho saya. Saya nggak ngomong pelakunya, tidak. Ini adalah kejadiannya, bukan pelakunya, tidak. Ini loh Pak, penting. Kita menjustis orang itu penting, wallahi penting. Coba, di hadapan Rasulullah, ada nggak orang munafik? Ada nggak? Ketika zaman Rasul, para sahabat, ada nggak orang munafik? Ada. Tapi apakah Rasulullah mengatakan kamu munafik? Tidak pernah. Kamu berbuat bid'ah? Tidak pernah. Cuma Rasulullah mengatakan tanda-tanda munafik ada 3. Nek ngomong dusta, nek janji mengingkari, kemudian apa? Nek diberi amanah khianat. Itu dok. Rasulullah tahu orangnya, tapi Rasulullah tidak ngomong kamu munafik. Enggak. Ingat, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak menuduh orang. Oh, Ustaz Abu Salman mengkafir-kafirkan gitu. Video dia seperti itu tuh. Enggak, saya enggak. Saya ngomong kejadian syariatnya seperti ini gitu loh. Contoh, Rasulullah mengatakan Khawarij itu keluar dari Islam, iya kan Khawarij? Tapi apakah Rasulullah mengatakan Abdurrahman Ummul Jam itu keluar dari Islam? Enggak. Rasulullah tetap mendakwai. Nah, Abdullah bin Sabah, jelas-jelas orang Yahudi yang yaitu ketua yayasan Syiah pertama kali. Tapi apakah Rasulullah menjadi dia? Tidak. Abdullah bin Ubay bin Salul, penasehat munafikin,
nomor 1. Kan gitu kan? Apakah Rasulullah di awal-awal menjustis dia? Tidak, menuduh dia tidak, kecuali turun ayat itu di dalam surah At-Taubah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu ketika sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, Rasulullah pun menetapkan. Abu Lahab ditetapkan oleh Allah masuk neraka, ya sudah, Rasulullah menetapkan. Rasulullah pun seperti itu. Demikian juga kita seperti itu. Ketika kita menghadapi orang yang berbuat bid'ah, kita lantaran tidak boleh mengatakan kamu ahlul bid'ah. Enggak boleh. Cuma kita mengatakan itu perbuatan bid'ah. Saya tidak setuju. Nek kamu mau melakukan, ya monggo. Prinsipku tidak. Gitu loh. Jangan menuduh orangnya, oh kamu itu ahlul bid'ah, kamu neraka, kamu kafir. Enggak boleh. Jangan dipotong lagi. Kesel saya gitu. Ahli motong video itu. Paham? Nah itu loh prinsip Ahlussunnah. Islam itu enak. Tidak boleh menghukumi orang-orangnya, nggak boleh. Tapi kita menghukumi perbuatannya. Taib. Itu udah dapat hadiah Pak? Masya Allah, tapi pertanyaan bermanfaat. Ada yang lain, Fadol? Kamu pengen dapat hadiah apa pengen pura-pura tanya? Maksud dari syirik besar dan syirik kecil apa sih? Taib. Maksud dari syirik besar dan syirik kecil, wa'lam anna syirka nau'an. Bahasanya syirik itu ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Maksudnya syirik besar adalah benar-benar memalingkan tujuan ibadah yang seharusnya untuk Allah, baik zahiran dan batinan, ditujukan untuk selain Allah. Nah, zahiran dan batinan. Dan murni tujuannya adalah selain Allah. Contohnya masalah peribadatan. Ibadah yang seharusnya ditujukan untuk Allah, nyembah itu wajib kepada Allah, malah dia nyembah selain Allah. Maka ini syirik besar. Syirik kecil adalah mengamalkan ibadah. Dia sholat, dia baca Quran, dia puasa. Tujuannya adalah kepada Allah, malah punya tujuan yang lain. Contoh, saya sholat biar tambah kaya. Maka ini syirik kecil. Menghapuskan pahala sholatnya. Gitu loh. Dan perbedaan syirik besar, syirik kecil, para ulama mengatakan minimal ada 5 perbedaan. Contoh, syirik besar adalah keluar dari Islam. Syirik kecil tidak. Syirik besar halal darahnya. Syirik kecil tidak. Syirik besar kekal pelakunya di neraka. Syirik kecil tahta masyiatillah. Nah, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Dapat hadiah lagi, Masya Allah. Siapa namanya Mas? Abdul Razak, Masya Allah. Wa iyyakum. Baik. Ada lagi, fadol, Pak Tukang. Ada kesempatan. Masih ada nih hadiah nih. Enggak apa-apa, Pak. Baik, silakan, Fadol. Ya, begini. Nah. Ya, di surat mana gitu kan saya benar-benar tidak tahu ketika Allah menitipkan roh kepada manusia. Bagaimana itu, apa istilahnya, kebenarannya meniupkan apa? Roh kepada manusia. Itu terdapat di hadis Arba'in. Hadis keberapa, Mas? Hadis ke-8? Hadis dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, tentang kejadian ditiupkannya ruh kepada manusia ketika dijanin ibu. Ketika janin berumur berapa?
4 bulan. Yaitu Allah meniupkan ruh nyawa kepada janin ketika umur 4 bulan. Kemudian bukan cuma sekedar meniupkan ruh, tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya pertama apa? Rizkinya, kemudian apa? Bikat birizqihi, kemudian apa? Au syaqiyun au sa'idun, bahagianya, kemudian celakanya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan di janin ibu kita. Di janin ibu kita. Adapun bagaimananya itu adalah amrun ghaib. Itu adalah perkara ghaib yang kita tidak mampu menalarnya. Akan tetapi faedah syariatnya diantaranya adalah ketika ada janin yang gugur di atas 4 bulan, maka sudah disyariatkan untuk apa? Disolatkannya, kemudian disyariatkan apa? Memberikan akikah. Ketika janin gugur 4 bulan ke atas. Kalau ada keguguran. Kalau di bawah 4 bulan, maka tidak ada sholat, tidak ada akikah. Itu syariatnya, di antara faedahnya. Baik. Syukuran Pak Rawid. Ada lagi? Betul. Hukumnya apa Pak? Kalau misalkan kita punya wudhu nih, terus kita salim sama ibu, itu hukumnya batal apa gimana? Salim sama ibu tidak? Tidak. Kalau sama adik? Tidak. Kalau bini orang batal. Itu bukan saling doang ya deh. Ya betul. Yang ditanya itu mungkin maksudnya adalah tentang ikhtilaf. Gini Pak, gini saya kasih prinsip. Permasalahan fikih itu permasalahan luas. Banyak perbedaan pendapat, cuma kuat-kuatan. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh kulit perempuan batal. Maka jumhur ulama mengatakan tidak. Sebagian para ulama memberikan catatan pertengahan. Menyentuh perempuan bisyahwah batilun. Menyentuh perempuan dengan disertai syahwat maka batal. Kenapa? Rasulullah pernah, mencium istrinya setelah wudhu. Maka Rasulullah tidak mengambil wudhu lagi. Tapi ciuman itu bukan ciuman syahwat. Ciuman karena apa? Kasih sayang perpisahan, pengen ke masjid. Dan Rasulullah selesai wudhu disisirin oleh istrinya. Maka di situ jelaslah terjadi mulamasah, persentuhan. Maka itu menandakan bahwasanya yang betul menyentuh perempuan setelah wudhu tanpa disertai syahwat tidak batal. Adapun kalam Imam Syafi'i menyatakan sentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal, itu mimbabil ihtiyat. Itu karena kehati-hatian Imam Syafi'i membatasi agar kita jangan mudah-mudahan interaksi dengan perempuan. Kalau terhalang sama kain gimana Pak? Terhalang kain berarti bukan menyentuh. Masih pengen pegang-pegang. Baik. Labas, nggak apa-apa. Mau tanya fikih nggak apa-apa. Labas. Baik, ada lagi? Apa? Al-Maidah. Apa lagi? Dari tadi pagi antum tanya ayatnya. Fadhal. 38. Apa bunyinya? Wasariqu wasariqatu faqta'u Aydiyahum jazaa'an bima kasabah. Baik. Itu maksud artinya adalah had dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama faedahnya, makna ayat tersebut adalah pencuri laki-laki dan pencuri perempuan adalah hukumannya dipotong tangan. Jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu balasannya adalah dipotong tangannya. Menandakan di situ faedahnya adalah bahwasanya mencuri dosa besar. Kenapa? Karena ingat dosa itu ada 2 dan kafarohnya masing-masing. Ingat loh, hati-hati loh. Kafarohnya masing-masing. Dosa besar dan dosa kecil. Apa makna dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang mana jenis dosanya disebutkan di Al-Quran dan Sunnah, disertai hukumannya, disertai laknatnya.
Mencuri dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian hukumannya juga disebutkan, yaitu dipotong tangan. Menunjukkan bahwasanya mencuri sekecil apapun itu dosa besar, apalagi mencuri yang sangat besar, lebih besar. Walaupun itu cuma kecil barang yang kita curi, itu sudah termasuk dosa besar. Lihatlah Rasulullah pernah mengatakan masalah bab patok tanah. Ini perlu disampaikan nggak ini? Silakan. Toanya matiin dulu, Ustaz. Enggak apa-apa. Rasulullah mengancam keras masalah bab ini. Rasulullah mengatakan man ghasaba, atau dalam riwayat man akhadha shibron minal ardi. Barang siapa yang mengambil hak tanah cuma sekedar sejengkal saja, maka dia akan dibenamkan dengan 7 bumi dan dimasukkan ke dalam neraka, ditumpuk 7 bumi. Cuma hitungan 1 jengkal. Hati-hati masalah tanah. Belum ke bawahnya ya. Belum ke bawahnya. Nah, itu maksud saya. Oh. Kalau ngomong apa tadi? Satu jengkal yang di atas, belum ke bawahnya. Gitu. Maksudnya ini gini loh. Rasulullah memberikan warning seperti itu karena banyak manusia yang mudah-mudahan mencaplok tanah. Sehingga Rasulullah memberikan ancaman keras, warning. Dan satu, bagi yang sudah dicaplok, kalau dia tidak meridhoinya, ya dia akan mendapatkan adab itu nanti di yaumul qiyamah, gitu loh. Ngeri, Pak. Bukan sepele. Karena apa? Tanah itu hak hamba dengan hak Allah kaitannya. Enggak boleh. Hah? Nah, itu wis lagi, itu sama itu. Lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi kalau korban timbul kan gitu. Tapi itu ngeri, Pak. Man akhadha shibrun minal ard. Hati-hati. Nah, itu juga mencuri. Siapa lagi tadi? Jangan saya loh diincer, saya menyampaikan hadis loh. Nanti saya kesini di stop lagi sana. Mana orangnya? Mending dilebihin ya, Ustaz. Mending dilebihin, kita ngalah ya, meter mah. Ada maksud lain di mana? Dia nambah. Siapa lagi tadi? Ada lagi? Hah? Hukum riba dan jelaskan. Waduh, lah ini babnya panjang, Mas. Masalah bab riba gini. Apa hukum riba dan jelaskan? Waduh. Ini butuh pembahasan 3 bulan. Saya harus menjelaskan kaidah riba dan sebagainya gitu, coba. Pertama, hukum riba jelas haram, dosa besar. Kedua, riba itu adalah menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Kemudian, apa prinsip riba? Kata Rasulullah, prinsip riba simpel. Kullu qardin jarra 'alaihi manfa'ah fa huwa riba. Apa tadi? Kullu qardin jarra 'alaihi manfa'ah fa huwa riba. Setiap transaksi kemudian merugikan salah satu, menguntungkan salah satu, maka itu sudah dihitung riba. Sampai Rasulullah memberikan contoh. Mohon maaf, ini adalah kejadian yang sering terjadi di tempat kita. Tapi tidak tahu kalau itu riba. Jangan kita memberikan patokan standar riba itu bunga di bank. Tidak. Itu cuma macam dari riba. Tapi ada riba yang lebih luas daripada itu. Sampai masalah bab muamalah. Itu bisa riba. Contoh, Rasulullah memberikan contoh seperti ini. Apabila engkau memberikan payung, memberikan teduhan kepada orang yang engkau pinjami, maka itu dihitung riba. Paham? Paham? Enggak paham, tak paham. Enggak paham, saya tutup. Engkau memberikan teduhan, memberikan payung kepada orang yang engkau pinjami, maka itu dihitung riba.
Engkau makan di tempat orang yang engkau meminjam dengannya, mohon maaf, kebalik saya. Engkau meminjam dengannya, maka dia dihitung riba. Contoh, mohon maaf, Pak Arifin, saya pengen pulang ke Jonggol. Saya pinjam uangmu dong. Enggak punya, Ustaz, saya enggak punya. 10.000 aja enggak punya. Ustaz itu kan enggak pernah ngembaliin utang. Contoh. Kamu kan enggak pernah ngembaliin utang. 10.000 aja. Enggak punya. Pak Arifin mau kemana? Mau ke warung depan. Yuk tak tumpangi yuk. Naik. Tak anterin ke depan. Nanti pinjam uang 10.000-nya. Ya udah enggak apa-apa. Itu sudah dihitung riba. Paham? Nih, siapa namanya? Antum? Siapa namanya? Abdul Razak. Makan di tempatku yuk. Oh iya, Ustaz. Ini nanti aku dipinjemin uang ya, 50.000. Dihitung riba. Paham? Rasulullah sampai sedetail itu mengurus tentang riba. Sekecil itu masalah bab riba. Sekarang, amalia seperti ini mudah atau tidak kita temui? Ada tidak di sekitar kita? Mudah atau tidak? Awas loh, hati-hati loh Mas Samper. Minjem uangmu doang 2.000 aja. Nanti tak cuciin deh. Nanti tak pinjemin sendal deh. Maka itu dihitung riba. Gade. Abdul Razak saya pinjam uang. Kemudian saya punya tanah. Gade. Itu boleh antum itu. Gadenya itu jaminannya. Dikelola sama dia. Dibuat nanem, kemudian hasilnya dimakan dan sebagainya. Itu dihitung riba. Terjadi nggak di tempat kita seperti itu? Nah, Rasulullah sampai detail seperti itu. Jangan cuma kita ngitung riba itu kita nyimpen uang di bank, meminjam kemudian kembaliannya lebih, tidak. Itu termasuk macam dari riba. Baik. Assalamualaikum. Ada lagi? Kamu lagi? Baik. Apa lagi? Kenapa di jalan sebelumnya itu kalau berperang nilainya kayak jalan Apa? Kalau berperang? sebelum zaman Nabi kalau perang namanya nggak boleh dianggap, jadi zaman Rasulullah boleh dianggap. Oh, itu syariat sebelum Rasul. Dan itu ketentuan Allah. Setiap nabi syariatnya beda. Zamannya Rasulullah ketika perang ghanimahnya boleh diambil. Zamannya sebelum Rasulullah tidak. Dikumpulkan di lapang kemudian disambar petir atau dibakar. Maka zaman Rasulullah boleh diambil. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hikmahnya, ada maslahatnya yang kita tidak tahu. Yang mengetahui adalah nabi sebelum Rasul. Ada lagi? Cukup? Siapa ada yang belum dibagi tadi? Tinggal berapa ini? Tinggal 3 ya? Hah? Gantian Ustaz yang nanya Ustaz. Fadil. Arti husnul khotimah itu Pak seperti apa Pak? Kan kadang-kadang kan katanya mati itu pengen banget husnul khotimah dan dampaknya yang nggak husnul khotimah itu seperti apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Jangan berniat terus ya. Ada hadis lain, yaitu Rasulullah mengatakan bahwasanya amal seorang hamba tergantung akhirnya. Husnul khotimah itu tidak boleh ditentukan. 1. Kedua, husnul khotimah cuma sekedar kita membaca alamah. Ketiga, kita hanya minta husnul khotimah. Walaupun husnul khotimah kita tidak diberikan alamah. Apa husnul khotimah? Adalah akhir yang baik, kematian yang indah. Siapa saja yang kematiannya indah, maka di akhirnya akan indah di akhiratnya.
Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan Pak, ini Pak tukang semuanya dan kita semuanya santri. Rasulullah mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Seseorang nanti dibangkitkan di yaumul kiamah tergantung bagaimana dia mati. Kalau matinya dalam kondisi taat, dia dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi taat. Kalau matinya dalam kondisi maksiat, dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi maksiat. Maka husnul khotimah adalah kematian yang diakhiri dengan ketaatan. Ingat, ketaatan kata Rasulullah seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaannya ibadah, maka dia dimatikan dalam kondisi ibadah walaupun konteksnya tabrakan. Kebiasaannya maksiat, dia akan dimatikan dalam kondisi maksiat walaupun jatuh dari pohon. Nah, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan faman 'asha 'ala tha'ah mata 'ala tha'ah. Barang siapa yang hidupnya penuh dengan ketaatan, maka akan dimatikan dalam taat walaupun jatuh dari bangunan. Dia dihitung taat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Bahwasanya seseorang akan dihitung amal solehnya terus-menerus ketika dia mempunyai kebiasaan amal soleh. Contoh, kita membiasakan infak sedekah. Tiba-tiba kita meninggal, tiba-tiba kita safar, tiba-tiba kita sakit. Maka sakitnya kita, safarnya kita terhalang dari sedekah, tetap dihitung sedekah. Nah, husnul khotimah adalah kematian dalam kondisi taat. Walaupun di sana ada tanda, tapi terkadang tanda belum menentukan. Cuma kemungkinan besar. Nah, kemungkinan besar dia husnul khotimah. Contoh tanda-tandanya husnul khotimah adalah ketika dia wafat mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Satu itu. Dua, keningnya bercucuran keringat, kemudian tersenyum, kemudian wangi dan sebagainya. Itu diantara tanda husnul khotimah. Pengen husnul khotimah cepat, mati syahid. Syahid itu bukan berarti perang, tidak. Rasulullah mengatakan orang tenggelam dihitung mati syahid, jatuh dari tebing yang tinggi dihitung mati syahid, kebakaran dihitung mati syahid. Oh, berarti sesuk saya nyemplung kali aja ya. Jangan, itu bunuh diri, nggak boleh. Allah akan mengadab manusia di neraka sebagaimana bunuh dirinya. Kalau bunuh dirinya bom bunuh diri, di akhirat diadab sebagaimana dia ngebom dirinya di dunia. Maka bom bunuh diri hukumnya haram. Setiap bentuk bunuh diri hukumnya haram. Maka Allah akan mengadab sebagaimana dia bunuh diri. Maka jangan mudah-mudahan bunuh diri, Pak. Frustasi bunuh diri, nggak boleh. Baik. Khalas, ada lagi? Baik. Ini masalah pekerjaan. Pekerjaan. Baik, nah. Jadi ada banyak saudara kita yang memang dia bekerja di tempat memang itu di restoran gitu. Itu misalnya di tempat dia tahu tuh tempat hiburan tapi tidak pilihan lain. Tempat hiburan lah gitu ya. Kafe atau yang memang tidak ada unsur minum keras lah. Itu pertama. Kedua, contohnya di bank juga sama kan, di bank. Itu apakah bagian hukum? Yang kedua, hukum orang yang memberikan pekerjaan atau perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada karyawan itu, tapi dia tidak taat ya. Rasanya perusahaan itu memberikan fasilitas. Itu seperti apa? Karyawannya tidak taat. Iya, contoh misalkan ya kita fasilitasi tapi tidak kecuali untuk sholat misalkan, atau puasa, kalau puasa ya Ramadan. Nah, kita memberikan keuangan untuk bisa beribadah dengan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim illa syarata halala haraman au harrama halalan. Seseorang muslim dengan muslim yang lain terikat dengan persyaratan akadnya. Ketika dia mengkhianati syarat, maka dia sama hukumnya adalah pencuri. Contoh, perusahaan memberikan keleluasaan syarat ibadah, kamu ibadah.
dia tidak mau. Puasa kamu puasa, tapi dia tidak mau. Maka hukumnya gaji yang ia terima adalah gaji yang haram. Itu jawaban singkatnya. Yang kedua, bagaimana kalau kita bekerja di tempat-tempat yang di situ mawatin asyubhat, yaitu tempat-tempat yang syubhat. Maka yang pertama, kata para ulama, seandainya itu tempat murni adalah tempat yang haram mahdoh, yaitu instansi pekerjaannya benar-benar haram, maka wajib keluar dari situ. Contoh instansi ribawi, itu kan benar-benar asalnya dia adalah di instansi yang di situ haram, maka dia wajib keluar. Satu. Kedua, kalau itu bukan instansi yang di situ haram, cuma ada barang sedikit yang nempel haram. Contoh, kita bekerja di supermarket, minimarket. Di situ dominan perkara-perkara yang halal. Kemudian cuma ada di situ mungkin ada berat apalah gitulah. Maka hukumnya apa? Dia boleh khiyar. Bekerja di situ hukumnya mubah, boleh. Tetapi kalau ada pekerjaan yang lebih baik, maka dia nyari yang lebih baik. Jelas. Itu apa? Man taraka syai'an lillahi 'awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan haram, perkara yang makruh, perkara yang dibenci oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dia dengan perkara yang lebih baik. Tetapi kalau benar instansinya instansi benar-benar haram, maka wajib dia keluar dari situ ketika dia mengetahui hukum dari perkara tersebut. Maka dia wajib keluar. Wallah. Dapat hadiah, Pak? Baik. Khalas? Ada lagi? Baik. Sebutkan tadi. Pak Tukang dulu, Pak Tukang, sebutkan tadi. Apa konsekuensi dari raditu bi Muhammadin nabiyan wa rasulan? Saya sebutkan 4. Sebutkan 1 atau 2 saja. Pak Tukang. Wah, jangan bahasa Arab. Pak Tukang bahasa Arab nanti saya dilempar sama siku nanti di sana. Tadi konsekuensi dari syahadat Rasulullah tadi, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa tadi Pak Tukang? Tadi ada 4 tadi loh. Apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, ada yang 4. Sebutkan 1 aja, enggak usah banyak-banyak. Apa? Ada 4 tadi loh. Raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan tadi loh. Apa loh? Ada 4 tadi loh. Selain santri intinya Pak Tukang boleh, Pak Mandor boleh, terserah. Yang belum dapat hadiah yang udah jangan. Ini tank penuh nih, full tank nih. Ayo cepat. Bebas loh. Bahasa Indonesia. Yes, antum lah dari kamar. Membenarkan kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Taib. Ahsantum barakallahu fikum nih. Ayo full tank tenan ini Mas Ustaz. Kecapean juga, kesampean juga. Baik. Ada lagi? 1 lagi, nggak apa-apa. Sebutkan tadi apa konsekuensinya. Baik, ya sudah. Kalau tidak ada tadi yang bertanya belum dapat hadiah siapa? Antum ya? Antum tadi ya? Yang belum dapat hadiah? Afan. Antum ya? Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Jadi anak-anak soleh ya. Baik, sampai di sini ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyakum jami'an. Apa yang bisa kita sampaikan al-afu minkum. Saya akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.